dahulu memberikan segalanya, bahkan mati bagiku dan tebus dosaku. Kau berikan hidupmu sebagai persembahan yang kudus untuk memulihkanku, untuk menyelamatkanku, agar jadi sepertimu. Dan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini pilihanku untuk mengasihi-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Salam sehat. Saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita berkumpul di hadapan Tuhan. Kita akan sujud dan kita akan sembah nama-Nya yang luar biasa.
Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Amin. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Bersama-sama kita satukan hati kita. Kami berkumpul, haleluya Yesus, di hadapan tahta-Mu. Ini kami Tuhan pagi hari ini. Kerinduan kami sujud menyembah Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku halan. Mari katakan bersama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Biar belas kasihan-Mu Bapa, haleluya Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu dan saya sendiri terutama selama ini salah mengasumsikan memang Roh Kudus itu adalah penolong buat kita. Dia dijanjikan menjadi penghibur buat kita. Tapi kadang-kadang saya pribadi ini menganggap bahwa Roh Kudus ini berarti pesuruh kita, Bapak Ibu. Kalau sisa sedih, Roh Kudus menghibur, tolong hibur. Kalau kita ada masalah, tolong Roh Kudus menyelesaikan. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah satu tonggak ketika Dia dicurahkan atas kita.
artinya kita siap melayani di bawah kuasa Roh Kudus. Dan dia adalah kuasa yang luar biasa di dalam hidup ini. Ketika kita terima kuasa itu, maka kita bisa berjalan di atas dunia yang seperti ini yang luar biasa ganasnya. Dan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan dahsyat karena Roh Kudus. Dia bukan pesuruh kita, dia adalah kuasa yang punya otoritas atas hidup kita. Oleh sebab itu, pagi ini mari kita minta, biarlah urapan itu nyata untuk kita bisa melangkah lebih jauh, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengabarkan Injil di seluruh bumi ini, sampai ke ujung dunia. Mari kita minta pada Tuhan, biarlah belas kasihan itu menghampiri hidup kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Haleluya. Curahkan kuasa. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Tinggal kita menangkap dan kita menghidupi kuasa itu di dalam hidup kita. Haleluya. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Saya yakin semua rindu melayani Tuhan. Saya rindu semua memuliakan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Sampai seluruh ini dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh hati ini, haleluya. Sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hidup ini. Haleluya Yesus. Hidup ini dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Sampai mari Tuhan, Kau penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu. Sampai seluruh gereja ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Dipenuhi api kemuliaan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi kita bersama-sama. Dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bertahta dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, oh Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menggerakkan hidup kami. Haleluya, glory. Ajar kami Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, mengikut Engkau dengan roh ketundukan dan ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk roh penolong yang sudah Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan untuk-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus yang sudah membawa kami dalam kehidupan yang luar biasa, dalam Tuhan anugerah hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus juga memberikan sukacita atas kami. Sukacita yang tidak terpengaruh keadaan apapun. Di dalam keadaan apapun yang bagaimanapun sulitnya, kami tetap boleh bersukacita Tuhan. Terima kasih untuk karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bila ibadah ini Engkau berkati, dan kami juga boleh berkati Engkau juga Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita minta sukacita surga. Kita minta sukacita Tuhan itu. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sungai sukacitamu. Amin.
sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Sungai sukacitamu, cintamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Mengalir, mari kita sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, saudara-saudara yang menyanyikan. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani, amin, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Dia, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Dia dengan iman. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, melayani itu tidak gampang. Sulit dan banyak tantangan. Oleh sebab itu Tuhan berikan sukacita yang tidak terpengaruh keadaan. Oleh sebab itu jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Ya, kerja keras kita tidak akan sia-sia. Jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencurahkan atas segalanya. Amin. Haleluya. Akan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluka. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Akan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluka. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Mari kita jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah Amin. bekerja di ladangnya Tuhan.
Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Tatapkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. 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 Kita mau melayani Dia. Dia sudah siapkan kekuatan yang luar biasa di dalam Roh Kudus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu berhembus di antara kita dan mengurapi kita dengan minyak urapan baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Haleluya Yesus. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami. Melihat kuasa-Mu Tuhan dicurahkan di gereja kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Tuhan, urapi kami. Oh, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Maka silakan Pak Elisa. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Kami percaya hingga pagi hari ini kami tetap menikmati akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus
yang terus Engkau kerjakan dalam seluruh aspek hidup kami. Itu sebabnya kami biarkan hati kami makin terbuka untuk Engkau. Berfirmanlah, berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Terlebih Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di bait-Mu yang kudus ini, ataupun mereka yang sedang ada di rumah, biar kami terima lawatan Roh Kudus, kami terima jamahan firman Tuhan, kami berubah oleh karena firman-Mu, kami diperbaharui senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Sukacita Tuhan melimpah atas kita. Amin. Saudara-saudara, ada, kalau kita perhatikan gambar ini, mungkin beberapa saat saudara kaget. Ya, mungkin terheran-heran. Kenapa? Karena bagaimana seorang pengemis saja, ya dia didapati punya rekening yang gendut. Artinya banyak, saudara-saudara. Lebih dari 500 sekian juta. Wow. Itu pengemis, saudara. Itu pengemis. Mungkin saudara tanya, kalau rekeningnya Pak Elisa gimana? Gendut atau kurus? Kurus, saudara. Ya cuk saja. Ini beberapa saat yang lalu ditayangkan, itu membuat banyak orang, termasuk saya sendiri menjadi terkagum-kagum, ada makna yang khusus. Apa kaitannya dengan khotbah saya nanti? Kita akan perhatikan. Beberapa saat bulan yang lalu ada satu peristiwa kejadian yang mirip-mirip. Itu kami alami. Kami share, kami bersaksi, kami cerita bukan bermaksud untuk sombong, bukan, saudara. Suatu ketika pada malam hari, belum lama, ya kami makan di pinggiran toko di Pekojan situ, saudara. Selama kami proses menunggu, tiba-tiba ada seorang tua yang timik-timik jalannya, sudah kusut. Tiba-tiba duduk hampir dekat dengan saya dan dia tidak lakukan sesuatu, hanya tertunduk, saya lihat, saya perhatikan. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, ada gerakan untuk kamu kasih dia, ya paket yang sama. Jadi saya diam-diam mendekati penjual itu, Pak tolong ya kasih paket yang komplit. Kasihkan sama bapak tua itu. Dia tidak bicara sama sekali. Kemudian selesai pesanannya itu, saudara, kemudian saya antar, saya kasihkan, Pak ini buat bapak. Dia bilang terima kasih. Kemudian hanya jalan gitu aja, saudara. Itu kejadian yang pertama. Beberapa saat kemudian saya juga jajan lagi, makan. Ya, biasanya kalau hari Minggu gini tidak pernah masak, saudara. Ya, di Kliwon. Pada saat mau makan, ada seorang ibu yang menawarkan jajanannya itu kepada yang punya warung tadi. Mas, mau dibeliin ini toh mas? Sambil dia duduk. Saya bilang, enggak mbak, ya kita sudah ada kok. Tapi tiba-tiba juga ada gerakan lagi untuk berkata, berkati dia. Dengan bahasa isyarat saya dengan pedagang itu, saya bilang, bungkuskan ya paket yang sama, saya bilang. Kemudian tiba-tiba dia agak mendengar isyarat saya. Kemudian saudara-saudara, sang pembeli, sang pedagang ini dia berkata, dia berjuang Pak untuk anaknya. Suaminya sudah meninggal, dia berjuang untuk anaknya yang masih sekolah. Tiap malam dia keliling. Saya bilang,
Kalau gitu tambahi aja deh. Ya, bungkusannya. Dia bilang apa, saudara? Tidak usah, Pak. Cukup, Om. Cukup. Setelah selesai, kemudian dikasih dan bilang terima kasih. Suatu malam lagi, saudara, saya lagi balik lagi ke di Pekojan pinggiran itu. Kali ini agak beda. Sama orang tuanya, jalannya timi-timi, tapi dia bawa barang yang cukup banyak. Ternyata dia tidak bermaksud, setelah saya tahu, dia tidak bermaksud untuk makan. Tapi duduk dekat saya, tiba-tiba saudara ngeluarin, dia ngerogoh di sakunya, kemudian ngeluarin uang. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghitung. Ketika dia hitung, saya lirik. Uangnya tuh warnanya banyak merahnya dan birunya, saudara. Anyar-anyar, banyak, saudara. Saya bilang, kali ini saya tidak tergerak, saudara. Kenapa? Wah, uang dia sama uang saya lebih banyak dia, saudara. Benar-benar banyak, saudara. Saya bilang, Nyo, lihat. Ya, bapak tua itu. Kostumnya kusut. Saudara, seperti bapak seorang pengemis. Tapi dia ngeluarin sesuatu uang yang begitu banyak yang mulai dia hitung. Warna merah cukup banyak, tebel. Warna birunya juga tebel, dia hitung. Kemudian dia pergi begitu saja sambil jalan lagi. Hari ini tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Memang tidak selamanya saya melakukan hal itu. Kalau melihat, orang itu punya orang banyak, gak usah diberkati deh. Tidak selamanya. Tapi tidak tahu hari itu. Begitu melihat apa yang dia lakukan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya sudah, selesai. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Tuhan kasih firman ini, saudara. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 sampai 28. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang 27 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Berikutnya, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Kemudian Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang 10. Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 tadi dalam Galatia berkata, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Sekali lagi tema kita hari ini adalah berbuat baik. Saudara-saudara, firman ini terus mengusik di dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Kenapa pentingnya kita berbuat baik? Tadi saya ambil contoh, ada mereka yang benar-benar kekurangan, tapi ada saya katakan orang yang mungkin cukup uangnya,
Apakah kita boleh berbuat baik? Saya rasa enggak masalah. Yang pertama, saudara-saudara, berkaitan tentang tema itu, berbuat baik. Tuhan mengingatkan, jangan menahan untuk berbuat baik. Ini poin yang pertama, jangan menahan untuk berbuat baik. Ayo, saudara, kita tangkap kebenaran ini. Apakah selama ini saudara dan saya, ketika Tuhan taruh sesuatu untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, jujur, kadang-kadang kita mikir, benar enggak? Kadang-kadang kita mikir, atau terjadi sebuah pertentangan, pergulatan, pertarungan di situ antara ya dan tidak. Untuk kita berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada orang tidak hanya satu jenis. Ketika kita atau saudara memberkati dengan makanan, memberkati dengan uang, memberkati dengan barang, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, perbuatan baik kita. Contoh misalnya memberikan sebuah perhatian kepada orang-orang yang memang dia butuh perhatian, itu juga merupakan satu hal yang baik. Saya senang dengan apa yang dilakukan Pak Beni. Pak Beni itu kalau melihat orang yang istilahnya tanda petik tua atau memang dia istilahnya riskan, ya dalam arti ketika mungkin berjalan kemungkinan besar bisa jatuh, bisa kepleset, bla 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 bla, dia cepat-cepat untuk menolong saudara. Saya perhatikan seperti itu baik. Kepada siapapun itu baik. Ada banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jangan menahan untuk berbuat baik. Saudara-saudara, itu luar biasa. Kalau saya yakin ketika itu menjadi sebuah peristiwa atau kejadian yang berulang-ulang kali, kita bisa kecewa, kita bisa merasa gagal, kita bisa merasa wah nggak enak. Mestinya tadi saya bisa lakukan sesuatu, tetapi kenapa saya menahannya? Menahan itu artinya menghentikan, ya, kemudian mencegah, membiarkan sesuatu itu tidak terwujud atau menyimpan. Menahan itu artinya juga tidak memberikan sesuatu atau tidak meneruskan atau tidak mengizinkan. Harusnya kita bisa lakukan sesuatu, tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Acap kali kita berkata tidak. Tapi firman Tuhan berkata hari ini luar biasa baik sekali, mengingatkan kepada kita, tangkap satu kata ini, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Beda ketika kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukannya. Kalau bisa melakukannya, kenapa tidak kita melakukannya? Ya, saudara-saudara, Amsal mengingatkan kepada kita, jangan engkau menahan, karena engkau mampu untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang sebenarnya dia berhak untuk menerimanya. Kadang peperangan dalam pikiran kita, loh Pak, itu orang yang sudah cukup, orang itu orang yang sudah berlebihan, tapi orang itu orang yang kaya. Tadi saya katakan, bentuk perhatian kita tidak hanya satu jenis. Doa kita, perhatian kita, saudara, support kita itu bisa menjadi hal yang akan memberikan sebuah berkat bagi orang yang benar-benar saat itu dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Mungkin salah satunya doa yang kita naikkan. Mungkin bukan materi tapi doa.
Tapi tiba-tiba ketika Anda sedang berdoa buat orang yang saat itu benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Ketika saudara berdoa dan terjadi pertolongan Tuhan. Apakah itu bukan membuat hati seseorang, hati saudara, dan hati orang yang menerima dukungan doa saudara itu bersuka cita? Wow, saya yakin dia akan berkata, kamsiaya, kamsiaya. Kalau tidak, kamu tadi doakan. Wah, aku enggak ngerti nih. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Jangan menahan untuk orang yang harusnya dia menerima. Kalau kita mampu, kenapa enggak kita lakukan? Walaupun itu sangat sederhana. Yang kedua, berkaitan saudara-saudara, berbuat baik, tema kita pagi hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 28 tadi dikatakan, jangan saudara-saudara menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-28 dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Akan kuberi, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta itu ada pada kita. Saudara, kita menyuruh orang itu pergi kemudian besok balik. Tapi sebenarnya yang dia minta itu sudah ada dalam diri kita. Dengan bahasa yang lain, dengan kata yang lain, jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda. Ya, atau menjadi bosan untuk berbuat baik. Yang lain. Saudara, jangan menunda untuk berbuat baik. Arti kata menunda yaitu menghentikan dan akan saudara dilangsungkan lain kali atau lain waktu. Atau kata menunda itu artinya mengundurkan waktu pelaksanaan, menangguhkan. Arti yang ketiga, selalu atau berkali-kali menunda, mengulur-ngulur waktu, memperlama. Kata menunda juga bisa diartikan ditangguhkan karena sesuatu sebab. Jangan menunda untuk berbuat baik. Saudara-saudara, ini terus tadi saya katakan awal dari pergumulan saya mengusik, seringkali kita menunda untuk berbuat baik. Padahal sekali lagi sudah ada nih. Ya, apa yang harusnya orang itu dia mendapatkan sudah ada, tapi kita berusaha mengulur-ngulur, kita menunda, kita menangguhkan, kita menghentikan. Saudara-saudara, kita berkali-kali menunda. Sudah ada barangnya, tapi rasanya sulit sekali untuk bisa keluar. Ini pelajaran yang sangat baik sekali. Kenapa tidak? Saudara-saudara, apa yang engkau kerjakan hari-hari ini, perbuatan baik apapun itu. Saya yakin saudara, orang itu akan menikmati anugerah Tuhan. Tidak hanya kita, tidak hanya saya, tapi orang lain pun akan terima anugerah Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak menunda untuk melakukan hal yang baik. Yang ketiga, berkaitan tentang berbuat baik, jangan jemu-jemu. Atau terjemahan lain berkata, menjadi bosan untuk berbuat baik. Ternyata ada orang yang bosan berbuat baik, ini kan aneh. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayo saudara-saudara, firman ini untuk kita semua, termasuk juga untuk saya. Jangan jemu-jemu. Atau jangan menjadi bosan untuk berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudara, kenapa? Nanti kita akan melihat alasannya.
Mungkin kita berkata, oh sudah bolak-balik kok Pak. Tapi kalau Tuhan perintahkan, Tuhan gerakkan untuk kita berbuat baik kepada orang yang sama, kenapa tidak? Pengampunan yang Tuhan berikan, coba kalau Tuhan tuh bosen sama kita, bolak-balik kowe maning, bolak-balik kowe maning. Ya bertobat. Coba kalau Tuhan tuh bosen sama kita bisa bayangkan. Kasihan deh kita. Tapi hari ini Tuhan berkata, ayo saudara, jangan jemu-jemu atau menjadi bosan untuk berbuat baik. Yang berikutnya, menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Ayat yang ke-10 Alkitab berkata, saudara-saudara, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Saudara-saudara, yang keempat, menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita enggak bisa pilih-pilih, oh hanya orang-orang khusus deh, enggak. Tapi Tuhan mengajarkan kepada semua orang, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun kondisi ekonominya. Pokoknya Alkitab berkata semua orang, siapapun berhak untuk menerima sesuatu yang baik dari kita. Tidak semua orang diberi kesempatan, tetapi selama saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo saudara, menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik kepada semua orang. Alkitab berkata. Yang kedua, terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Yang pertama untuk semua orang, tapi ini terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi. Tuhan ngajarkan kayak gitu. Terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Itu baik. Ada ungkapan yang mengatakan kita tidak dapat menemukan ya kebaikan di segala tempat, tapi kita bisa menanam kebaikan dimanapun tempat yang kita mau. Ini ungkapan yang baik, saudara. Ya, kita tidak dapat menemukan kebaikan di segala tempat, tapi kita bisa menanam kebaikan dimanapun tempat yang kita mau. Saudara dan saya bisa menanam kebaikan dimanapun tempat yang saudara mau. Ketika Tuhan gerakkan saudara. Pertanyaannya, ada dampaknya enggak sih Pak? Ada saudara. Dampaknya apa? Ketika saudara menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang seiman terutama. Engkau bisa menanam kebaikan dimanapun tempat yang Tuhan berikan kepada saudara. Dampaknya dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini dampaknya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan, apa saudara? Menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini dampaknya ketika saudara berbuat baik, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Atau dalam terjemahan yang lain berkata tadi, ketika kita tidak berhenti untuk melakukan perbuatan baik itu. Firman Tuhan loh saudara yang ngomong. Suatu ketika kita akan menuai apa yang sudah kita tuai di tempat di mana Tuhan berikan kepada kita, dimanapun itu juga. Jadi hukum tabur tuai tetap jalan. Ayo hari ini Tuhan ingatkan di tengah-tengah kondisi keadaan mungkin lingkup Indonesia, mungkin dunia, atau kota kita, atau komunitas kita. Saudara, dampaknya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah untuk berbuat baik. Jika kita tidak berhenti untuk melakukan, untuk kita bisa berbuat baik kepada seseorang. Saudara jangan pikirkan sesuatu yang wah, apa yang saudara bisa beri kepada orang lain. Tapi sekali lagi, apa yang bisa engkau lakukan, apapun itu bentuknya, mungkin hal-hal yang sangat sederhana. Tetapi kalau hal-hal yang sangat sederhana itu bisa membahagiakan orang lain, bisa meringankan beban orang lain, kenapa tidak hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita berbeda-beda. Apa yang kita lakukan, takaran kita kepada orang lain itu berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan saudara. Sesuai dengan kemampuan saudara. Sesuai dengan kemampuan arang Tuhan. Wah, ini sudah agak sulit lagi kalau sudah sesuai dengan arahan Tuhan, berarti ini butuh kepekaan daripada Tuhan. Penting saudara, untuk kita menjadi peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita akan berbuat baik kepada sesama kita. Sekali lagi dampaknya, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah, kita tidak menghentikan atau berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah berhenti. Yesus, dia tidak pernah berhenti berbuat baik sampai detik hari ini. Dia menantikan orang-orang yang rindu untuk dipulihkan, diselamatkan, dilepaskan dari semua ikatan dalam hidupnya. Yesus tidak akan pernah berhenti untuk menyembuhkan seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan untuk kesembuhannya. Yesus tidak pernah menghentikan pertolongannya kepada setiap manusia yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Dia tidak pernah menghentikannya. Mungkin saudara berkata, Pak, kita akan terbatas. Benar, kita terbatas. Tapi dalam keterbatasan pun kita bisa berbuat baik kepada seseorang. Sekali lagi, tidak harus berwujud nilai atau berwujud sesuatu yang tadi saya katakan misalnya uang atau sebagainya. Tidak. Ada banyak perbuatan baik. Kita menyapa, sapaan kita saja itu bisa, saudara-saudara, membuat orang bisa balik sama Tuhan loh, saudara. Sapaan kita saja bisa membuat orang itu balik sama Tuhan. Oh, mungkin orang itu sudah lama sekali tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika bertemu dengan saudara, saudara sapa, saudara mungkin bicara sedikit, mungkin sampaikan sesuatu. Tapi dia tiba-tiba tergugah untuk balik sama Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan, ayo kita sama-sama berbuat baik. Jemaat Tuhan di tempat ini, kita saling menguatkan, kita saling menasihati. Firman Tuhan berkata, kita saling membangun, tidak saling menjatuhkan, tidak.
Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan. Hal yang baik itu yang harus kita budayakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberi kemampuan untuk kita bisa berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Pujian ini berkata, aku beri yang terbaik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya persilakan singer song leader untuk bisa maju ke depan. Kita akan naikkan pujian ini. Ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan melihat rupa, tapi lihat hati Tuhan ketika ada ditaruh di dalam hatimu untuk orang lain. Jesus, haleluya. Kita mau beri yang terbaik Tuhan. Kita naikkan pujian dengan ketulusan hati kita. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Jiwaku, lebih lagi sekarang kita mau katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Cepat menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Ini kerinduan setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau mendengar seru. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tuhan mau ini ada dalam hatimu. Sekali lagi, ku beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melihat ketulusan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami tidak bosan Tuhan, kami tidak mau berhenti untuk bisa berbuat baik. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara, sekali lagi bersama-sama katakan, haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, oh, segenap hatiku.
segenap jiwaku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajar kami sesuatu yang baik, untuk kami berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang seiman. Kami percaya kami akan menuai apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Engkau tidak pernah menutup mata. Engkau memberikan kemampuan bagi setiap hati kami masing-masing, dimanapun, kapanpun, untuk kami bisa berbuat baik. Ajar kepekaan hati kami untuk melakukan sesuatu yang baik. Oh Tuhan, itu sebabnya kami berdoa, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kedalaman hati kami, agar orang lain bisa mengalami kebahagiaan lewat hidup kami. Orang lain bisa mengalami satu peneguhan di dalam kehidupannya ketika mereka sedang ada dalam persimpangan jalan hidup mereka. Tetapi ketika lewat perbuatan baik jemaat-Mu di tempat ini, mereka bisa kembali menemukan Engkau dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ada dampak yang begitu besar ketika setiap kami, Tuhan, tidak menghentikan untuk berbuat baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami sesuai dengan kapasitas hidup kami masing-masing. Terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan, Engkau masih memberikan kesempatan, Engkau masih memberikan kesempatan. Ketika Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa berbuat baik kepada orang lain, Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, kami mau melakukannya dengan penuh ketaatan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Diberkati Tuhan. Amin. Ya, yang ingin mendapatkan berkat double porsi dengan pembicara yang berbeda, silahkan saudara-saudara, Bapak Ibu hadir dalam ibadah raya 2 nanti siang jam 10. Karena dalam ibadah raya yang kedua jam 10 nanti akan diadakan pentabisan pendeta dan pendeta muda oleh Majelis Pusat Harian Sinode GIA atas Pendeta Muda Yesaya Susilo dari TPI Surabaya akan dilantik menjadi pendeta, dan atas Saudara Markus Pujiono yang akan ditabiskan menjadi pendeta muda dari TPI Rahtau. Jadi hadir dan dukung dalam doa untuk acara ini, sehingga benar-benar hadirat Tuhan ada di tengah-tengah penyelenggaraan ibadah raya yang diselenggarakan atau disertai dengan pentabisan pendeta dan pendeta muda nanti siang. Dan tentunya mungkin waktunya juga agak lebih panjang sedikit karena kita mengikuti liturgi dari MPH. Ya, silakan hadir, saksikan, dukung dalam doa. Ya, itu saja untuk penekanan warta jemaat. Yang lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikuti di dalam warta jemaat, baik itu digital maupun secara fisik. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini, silakan. Atau beberapa waktu yang lalu saudara hadir tidak sempat disambut atau apapun, silakan. Ada? Atas? Tidak ada? Lanjut. Kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Yang merasa berulang tahun dari tanggal berapa, Bu? Tanggal 6. Tanggal 5. Ya, tanggal 5 sampai tanggal 12. Silakan bangkit berdiri.
Ada? Yes, iya. Ada Ibu Parjina, ada Pak Doni Triharmoko, terus ada lagi Mak Swan. Weh, Mak Swan ulang tahun. Mine, Mak. Jangan lupa mie. Mbak Cangdik. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam kondisi lemah karena sakit di rumah sakit atau di rumah. Kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, senantiasa kami menyadari bahwa kejadian kami ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Bahkan ketika Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati sampai hari ini, itu bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih setia, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, yang hadir dalam ibadah raya di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami, menjangkau anak-anak-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah sukacita yang dialami anak-anak-Mu yang berulang tahun oleh karena hari jadi mereka. Dan kiranya berkat surgawi itu turun atas anak-anak-Mu ini. Dan berkat secara spesial itu akan Engkau nyatakan kepada masing-masing pribadi yang berulang tahun. Saudaraku yang berulang tahun yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang senantiasa Tuhan sediakan dalam kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, dan sebagainya. Dan tangan Tuhan senantiasa memeluk engkau, menjaga dan melindungi engkau keluar masukmu, dijaga Tuhan dan dipelihara Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul oleh karena kondisi lemah tubuh dimanapun mereka berada. Bahkan saat ini yang terus menjalani terapi, menjalani pengobatan-pengobatan tertentu, bahkan dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tidak kurang panjang pula untuk memantau dan memperhatikan tangan-Mu untuk melawat anak-anak-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa darah Kristus dan sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu, Engkau nyatakan kesembuhan, pemulihan, kekuatan dari Tuhan semata. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber kesembuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati, menolong saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Karena kami tahu Tuhan penyembuh kami, tabib yang ajaib, raja di atas segala raja. Dipermuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama.
Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya pagi ini dari awal sampai akhir. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami dan memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi harta milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua karena berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kuduskan persembahan kami agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua, sehingga kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
jiwa